Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga kita bisa hadir pagi hari ini di acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir, dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pagi ini. Saya akan membacakan urutan atau susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sawahan, dan yang ketiga adalah acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan. Yang berikutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir acara penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, yaitu monggo kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sawahan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 1 Sawahan, pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, senang atau tidak senang kita harus mengikuti apa yang diprogramkan pemerintah. Untuk itu, karena di SD Sawahan 1 ini ada 2 guru penggerak, untuk itu apa yang sudah menjadi programnya kita ikuti dengan senang hati. Lalu diseminasi ini insya Allah artinya itu kegiatan untuk memperluas ide-ide. Jadi nanti Mbak berdua tolong ide-ide yang baik untuk SD Sawahan 1 dikembangkan. Contoh misalnya ide yang baik, malu kalau terlambat sekolah. Jadi berusaha jadilah contoh, karena keteladanan 1 itu lebih baik dari 10 kata. Jadi jadilah contoh yang baik, karena guru itu terus terang merupakan pekerjaan yang luar biasa. Karena apa? Merupakan amal ladang yang luar biasa. Besok dipetik kalau kita sudah meninggal dunia. Karena ilmu yang bermanfaat itu luar biasa. Maka Bapak Ibu saya mohon dengan sangat untuk bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, untuk menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Sawahan yang akan disampaikan oleh Bu Sri Rezeki SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan di SDN 1 Sawan. Mohon izin saya di sini mau menyampaikan diseminasi pengimbasan budaya positif dari program Guru Penggerak kami di Angkatan 9. Nanti ada saya Bu Sri Rezeki dan Bu Bigi di sesi kedua. Terima kasih saya ucapkan untuk waktunya. Saya mulai dari slide yang pertama, diseminasi pengimbasan budaya positif modul 1.2 di SDN 1 Sawahan. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut Bu Dona. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan penuh tanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menyikapi murid-murid. Nah, di sini ada contoh untuk kepalan tangan di sini. Misalkan saya ambil dari 2 guru nggih. Coba siapa yang berkenan maju ke depan? Bu Latif boleh? Silahkan maju Bu. Nah, ini kita ilustrasikan ya. Misalkan Bu Guru punya contoh, punya hadiah untuk Bu Latifah. Tolong dipegang hadiahnya Bu. Ya. Sebisa mungkin iya, hadiah itu dijaga Bu Latifah. Untuk guru yang kedua, coba Bu Riris. Bu Riris maju ke depan. Iya. Hati-hati ada kabel Bu. Iya. Hadap ke sana Bu, biar person. Nah, di sini Bu Riris tugasnya membujuk atau merayu untuk meminta hadiah dari Bu Latifah itu. Tetapi Bu Latifah memiliki keyakinan dan tidak ingin memberikan hadiah itu kepada Bu Riris. Coba Bu dengan bujukan dan rayuannya Bu. Itu murid. Berlaku sebagai murid. Iya. Mbak, hadiahnya Mbak. Mbak minta hadiahnya Mbak. Mau iki nggon aku. Bagi 2 lah. Nggak boleh. Gak boleh. Kok boleh? Biar Mbok itu boleh lah. Bagi 2 ya. enggak boleh. Kok tak jatuh? No. Tak jajake Ora entuk. gratis yo. Tak jajake sebelah. Positif wis. Mau Sebelah. Es krim. Es krim. Renang tak jadi renang. aku ra iso renang. Tak jadi. Ya itulah. Sambung. Iya, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat Bu Latif dan Bu Riris ya. Ini sebagai ilustrasi atau contoh ketika apa? Siapa yang mengendalikan diri kita sendiri itu siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Iya, diri kita sendiri. Meskipun kita mau dibujuk, mau dirayu, mau dikasih hadiah, mau dikasih apapun, ketika otak kita mengendalikan diri kita dan bisa membatasi kita. Oh, ini kok ora sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oh, ini kok tidak apa? Tidak cocok bagi saya. Berarti apa? Tenang.
Iya, di rekaman sudah Pak. Matur nuwun nggih, mohon maaf atas gangguannya. Jadi siapa yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, otak kita sendiri. Kita tidak bisa diprovokatori orang lain. Kita tidak bisa dirayu atau dibujuk orang lain. Jadi menjadi individu yang bisa membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik itu tujuannya dari perilaku kontrol. Selanjutnya Bu, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, atas keinginan-keinginan kita. Apakah kita akan tergantung pada diri sendiri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Lanjut, ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus di sini ada penyampaian perubahan paradigma antara siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan seseorang itu semuanya berbeda, tergantung bagaimana kita mau menyikapi pandangan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa seseorang memiliki perilaku tersebut? Pasti ada tujuannya, pasti ada motivasinya, pasti ada latar belakang mereka berperilaku seperti itu. Yang ketiga ada orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun itu yang bersifat memaksa, merayu, membujuk, sebaiknya kita sesuaikan dengan otak kita ya. Jadi jangan mudah istilahnya apa Bu? Terpengaruh atau terprovokasi oleh orang lain. Yang keempat ada saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku kita sendiri yang mengoperasikannya. Yang selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita dibujuk orang lain, tentu kita punya pilihan yang lebih baik. Oh, aku dibujuk seperti ini. Kok itu tidak sesuai, berarti tidak mau melakukan. Oh, aku kok disuruh seperti ini, kok tidak sesuai dengan apa yang ada di hati, berarti tidak bisa melakukan. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi menang-menangan seperti itu. Terus lanjut Bu. Di sini ada makna disiplin, lanjut. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu
tertanam dari diri sendiri. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya di sini juga belajar. Jadi kedepannya kita belajar bersama-sama. Yang selanjutnya ada sifat positif manusia. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terus ada teori motivasi manusia. Di sini yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Berarti itu motivasi internal, misalkan biar dapat imbalan, biar dapat pujian, biar dapat hadiah. Nah, berarti itu masih motivasi eksternal di situ. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di situ berarti ada motivasi internal. Tujuan disiplin positif di situ. Jadi secara tidak langsung kita menanamkan disiplin itu kepada anak-anak kita agar mereka meyakini tentang disiplin tersebut. Slide berapa itu? 13. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita perlukan. Lanjut Bu. Terus ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada yang di posisi teman, ada di posisi pemantau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini diharapkan seorang guru itu mampu menjadi manajer. Yang pertama manajer bagi diri sendiri dan yang kedua manajer bagi orang lain. Jadi kalau kita masih di posisi 1, 2, 3 dan 4 itu kita perlu banyak-banyak belajar. Oh kok ketika saya sering menghukum anak-anak saya, berarti saya di posisi pertama dan paling atas. Itu bukan ideal seorang guru. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Misalkan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, anak-anak kadang akan merasa bersalah. Di situ juga tidak boleh. Tetapi kalau kenyataannya memang sama anak-anak itu kita harus lebih sabar guys, lebih sabar menuntunnya. Meskipun ada tahapan-tahapan, kelima tahapan itu memang harus kita pelajari. Kita juga tidak bisa serta-merta langsung menjadi seorang manajer, harus bertahap. Terus guru juga harus belajar dari itu semua. Lanjut Bu. Di sini ada posisi kontrol. Di sini ada kalimat-kalimat yang bisa menyatakan kalau oh ternyata saya itu berada di posisi yang keberapa. Di sini contoh-contohnya disebutkan ya. Terus ini ada pernyataan siapa yang mengatakan. Contoh misalkan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu nak, kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah itu siapa? Berarti di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kenapa kamu terlambat hari ini? Seharusnya ada poin-poin atau tingkatan yang kita diskusikan dengan anak-anak. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu peran kita di penghukum. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
itu berarti kita di posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini atau hadiah hari ini? Berarti itu sebagai pemantau. Kalau tipe manajer itu ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak kita ajak. Misalkan di kelas saya itu Alvan beberapa hari terlambat sekolah. Itu setelah saya tanyakan alasannya karena dia Bu, saya sering maem sambil main HP. Terus setelah maem sambil mainan HP, apa yang terjadi? Saya terlambat sekolah. Ya, ketika kamu terlambat sekolah, terus apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Mulai besok Bu, saya mau maem tok, nggak mau main HP. Lah itu secara tidak langsung kan anak sudah tahu dia. Kudune aku orang ini ketika maem ya harus maem tok, tidak dengan main HP. Jadi secara tidak langsung guru itu menumbuhkan cara mengatasi masalah anak tersebut. Jadi anaknya menemukan solusinya sendiri tanpa diajari. Kudune orang main HP, kudune cekak-cekak enggak. Kalau kita tanya baik-baik, diskusi, berarti nanti anak akan nemu kayak seperti itu. Oh iya Bu, berarti sesuk aku nek maem ora karo main HP. Terus 2 hari kemudian dia sudah tidak main HP lagi sambil maem. Alhamdulillah sudah berubah. Terus lanjut. Oh yang terakhir belum. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan masuk kelas, itu berarti nanti apa? Bu guru ada di posisi penghukum. Karena jadi bu guru itu menurut saya memang harus belajar setiap hari nggih. Ada aja kelakuan anak-anak yang membuat kita harus ekstra sabar. Karena tugasnya kita menuntun anak nggih. Lanjut. Di sini ada budaya positif. Yang pertama ada ini peraturan kelas yang sudah dibuat. Terus menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian akan membentuk suatu lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang positif. Ya, lanjut Bu. Kita bahas dulu tentang keyakinan kelas. Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lanjut aja Bu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebaiknya pembentukan keyakinan kelas itu dimulai pada awal tahun pelajaran. Di situ nanti anak-anak diajarkan cara menyampaikan keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas ya, tapi karena di kurikulum Merdeka judulnya jadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu meyakini apa yang mereka buat sendiri. Mereka berusaha bertanggung jawab dengan apa yang mereka tuliskan. Kalau sudah tumbuh keyakinan, maka anak-anak akan belajar bertanggung jawab. Dek wingi aku misalkan gini, tidak boleh berkata-kata kotor. Berarti di situ nanti anak-anak, berarti ini aku nulis gini. Berarti ini aku ngomong ini salah, nggak boleh. Jadi harus meyakini kalau apa yang saya ucapkan tidak boleh. Yang selanjutnya ada nilai kebajikan yang dituju. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di situ ada nilai tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di situ ada nilai menghormati orang lain dan
diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di situ ada menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan menghormati diri sendiri di situ. Selanjutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Nilainya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu di kesehatan nilainya. Bergantian atau menunggu giliran. Di situ menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di situ keselamatan atau keamanan. Ternyata setengah jam juga nih. Matur nuwun Bapak Ibu, ini pengalaman pertama saya ya. Ternyata ketika berbicara 35 menit, itu Masya Allah di sini kayak orang senam Bu. Iya, berarti pripun nggih? Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang menerangkan lebih dari 1 jam itu elok tenan. Berarti jadi memacu ya Bu, memacu adrenalin nggih. Malah elok Bu. Seperti saya ini 35 menit ya Allah kayak orang senam ini. Di sini ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya bersikap positif. Yang pertama tampak seperti, misalkan tenang saat belajar di kelas. Kalau yang tidak tampak itu gaduh saat tidak ada guru di kelas. Ketika kita membuat kesepakatan kelas seperti ini, sebenarnya bebas ya Bapak Ibu bisa membuatnya sesuai ide atau gagasan dari anak-anak. Ketika anak-anak mau nulis apapun di situ bisa kita jadikan keyakinan kelas. Jadi bebas nanti keyakinannya menurut dari ide dan gagasan anak masing-masing. Terus di sini ada setiap anggota kelas melakukan tindakan. Ada yang terlihat, ada yang berperilaku, ada yang terdengar. Contohnya terlihat berpakaian seragam rapi dan bersih, membuang sampah pada tempatnya, memberikan senyuman pada orang lain, mengembalikan barang yang dipinjam orang lain. Kalau yang terdengar di situ ada, kok pecah ya Bu? Agak diperbesar Bu. Iya ini terlalu kecil, soalnya kemarin buatnya biar muat nih. Bolehkah saya meminjam pensilmu? Terima kasih sudah memberikan pinjaman pensilnya. Secepatnya akan saya kembalikan. Terus ada maaf terlambat mengembalikan. Di situ ada kata-kata yang disampaikan anak-anak. Terus untuk berperilaku ada berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Itu sering kita lakukan setiap hari. Tekun, rajin, dan tertib. Berbicara sopan dengan siapapun. Bersemangat, ceria, bahagia dalam belajar. Terus setiap anggota. Oh iya lanjut. Oh iya itu tabel J. Lanjut aja Bu. Terus ada tugas guru dan tugas murid. Kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Jadi kemarin pas lokakarya itu kita diajari istilah sinau seperti ini ya Bu. Saya juga baru belajar. Kita belajar bersama-sama di sini ya. Guru tugasnya bukan memberikan hukuman ya. Kalau dulu saya sekolah itu melihat teman ada yang dilempar penghapus atau dilempar kapur tulis ya itu biasa. Tetapi anak-anak zaman dulu itu manut-manut Terus orang tua ketika di
waduli atau diomongin ke orang tua ya nggak apa-apa, itu membentuk mereka supaya menjadi murid-murid yang manut. Tapi kalau sekarang misalkan kita mau melempar toh dengan ucapan yang tidak sesuai aja nanti dapat teguran, kita bisa salah, ya kan? Sekarang modelnya kan zamannya sudah di kita ya. Jadi apapun kalau tidak sesuai itu penyampaiannya sangat cepat sekali. Jadi Bapak Ibu guru harus berhati-hati ketika menghadapi murid-muridnya. Jangan sampai kita terpancing emosi. Karena anak sekarang itu memang luar biasa ya. Kalau dulu ada yang ramai, cuman dilihat bu guru aja sudah indlep, sudah takut, menung. Nah sekarang bu gurunya sampai teriak-teriak aja belum bisa anteng, karena anak sekarang juga berbeda bu sama anak dulu. Kalau dulu manut-manut anaknya. Terus memaksa murid sesuai kehendaknya. Tidak boleh merapikan barang-barang murid, harus diajari. Mengerjakan tugas murid, menyakiti atau disakiti. Terus murid tugasnya bukan melanggar peraturan, bermalas-malas di kelas, merusak barang orang lain, mengerjakan tugas guru, menyakiti atau disakiti. Lanjut Bu. Nah, ini yang kedua. Tugasnya guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, menuntun. Jadi di situ banyak sekali memenya di situ. Mengelola kelas, menegakkan peraturan, memberi teladan yang baik. Nah, ini contoh untuk Bapak Ibu guru dan saya sendiri ya. Jadi anak-anak belajar dari kita ya Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu gurunya berperilaku yang tidak baik, nanti anak itu cepat sekali meniru kita. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan berperilaku kita, dengan lisan kita. Karena anak itu banyak menyontoh dari orang tua. Jadi ingat anak saya, kalau marah takut ini. Terus memfasilitasi diskusi. Ada menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid dan lingkungan. Lanjut di tugasnya murid belajar, melaksanakan tugas atau PR, bertanya jika tidak paham, mendengarkan penjelasan, berkarya secara positif, menyampaikan pendapat, melaksanakan diskusi dengan tertib, menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap lingkungan. Terus ada segitiga restitusi. Di sini proses menciptakan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya kita juga melakukan, tetapi mungkin beda namanya ya Bu. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Sebenarnya anak-anak itu juga bisa merasa kok Bu, ketika mereka berbuat salah sebenarnya juga sudah tahu kalau oh ini perilaku saya salah, oh ini omongan saya salah, sudah tahu. Cuma ya namanya anak-anak, ya kan, melakukan kesalahan itu wajar dan manusiawi, dan tugasnya kita sebagai guru menuntunnya, membimbingnya dan mengarahkan dengan baik, terutama diberi kesabaran dan kesehatan untuk melakukan itu semua. Yang kedua ada membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketika kita menanamkan kejujuran pada diri sendiri, terutama pada anak-anak, ketika mereka sudah jujur, mau melakukan bohong atau mau melakukan hal-hal yang jelek, mereka akan takut pada dirinya sendiri. Oh, seperti ini aku bohong. Oh, seperti ini merasa dia tidak nyaman. Oh, kalau berbohong ternyata kayak menyimpan sesuatu, ketakutan atau apa ya, dia merasa sebenarnya gelisah dengan kebohongan itu. Tetapi kadang saya tanya anak itu,
Mbok coba kamu berkata jujur, apa yang terjadi? Nah, setelah dia berkata jujur, terus apa yang kamu rasakan? Saya jadi tidak takut, Bu. Saya jadi lega lah, seperti itu. Yang ingin kita tanamkan pada diri anak-anak. Yang ketiga ada memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita istilahnya arep dandani bocah, itu kita berikan penawaran, jangan memaksa. Kita berikan penawaran. Kalau kamu melakukan seperti ini, apa yang akan kamu dapat? Nanti anak akan bercerita. Kalau kamu seperti ini, B, berarti apa yang kamu dapat? Nah, seperti itu biasanya anak sudah bisa. Di sini ada peranan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di situ ada kalimat-kalimat yang bisa menuju ke segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Kayak kita memecahkan kasus tadi, misalkan ada anak-anak yang melakukan kesalahan, sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi itu, cuman kita tidak tahu, yang namanya segitiga restitusi itu seperti itu gitu. Yang pertama ada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, boleh. Yang kedua ada tahapan validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di situ ada kalimat-kalimat yang menyatakan suatu kayak menenangkan di situ. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di sekolah ya maksudnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke murid. Nah, ini kemarin saya praktek segitiga restitusi, itu juga di video dan dikirimkan ke fasilitator saya ya. Jadi beliau itu juga pengen tahu keadaan lingkungan sekolah kita, keadaan lingkungan kelas kita. Jadi semua tugas-tugas itu yang kita buat itu semua dikirimkan ke LMS. Lah LMS itu kayak servernya menuju ke BPGP Jawa Tengah. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah, lingkungan sekolah itu mereka sudah tahu. Ya sama, ini kemarin saya ambil sampel Aurora dan Dika untuk kasus anak. Lanjut di 33 videonya ada ini tadi. Ini nanti tanggapan kepada dari Bapak Kepala Sekolah tentang budaya disiplin sekolah. Ini saya belum buat videonya, nanti kalau sudah pelaksanaannya selesai insya Allah dibuat. Terus ada tanggapan Ibu Bapak Guru tentang budaya sekolah di SDN 1 Sawahan. Ada refleksi. Ini sudah slide berapa, Bu? 35. Jamnya masih kurang 10 menit ya. Agak pelan-pelan ya Bapak Ibu, biar mencapai ya. Oh iya, tapi materinya belum saya sampaikan. Oh iya, masih nanti ada sesi tanya jawab. Iya, semoga saja nanti Bu Biki biasa siap-siap. Dan nanti 60 slide buat Bu Biki semangat. Iya. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi
menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menguatkan nilai-nilai kebajikan atau budaya positif di SDN 1 Sawan. Di sini saya juga di tahap belajar, mohon bimbingannya Bapak dan Ibu guru, mohon ketika saya berbuat salah juga dinasihati biar kita tumbuh dan berkembang ke pribadi yang baik, ya. Karena itu sangu kita seperti Bapak Kepala Sekolah yang setiap hari mengingatkan kita. Jadi mengingatkan akan akhirat, tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi harus ingat apa bekal kita di akhirat. Jadi mari kita bersama-sama tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, saling mengingatkan, saling bekerja dengan baik. Lanjut Bu. Untuk referensi perasaan saya setelah melakukan aksi nyata pembuyatan keyakinan kelas pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2024. Sangat menyenangkan karena murid-murid sangat antusias membuatnya. Ternyata anak-anak itu idenya banyak sekali, gitu. Tetapi ketika kita membuat keyakinan, hanya beberapa anak saja yang kita pilih karena ide-idenya juga mirip-mirip. Lanjut Bu. Terus rencana perbaikan ada melakukan evaluasi secara berkala. Ketika kita melakukan atau membuat keyakinan kelas itu juga kita istilah kita ditinjau kembali, gitu. Oh ini nanti ada perubahan nggak ke depannya? Oh ini nanti mau diperbaiki nggak ke depannya, seperti itu. Meningkatkan kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, wali murid dan masyarakat. Ini perlu kita jaga. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang dulu bekerja di sini, kita harus banyak matur nuwun sama beliau-beliau. Kita harus menjaga nama baik SDN 1 Sawahan. Bismillah untuk generasi kita, semoga kedepannya lebih baik lagi. Pokoknya kita sampaikan rasa terima kasih kita pada Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengajar di sini. Kita sebagai generasi penerus, Bismillah kedepannya belajar dengan baik. Terus kita jaga, kita pelihara, biar istilahnya ya nguri-nguri SD kita sendiri. Di sini kita mencari rezeki, biar rezekinya berkah, ya untuk anak-anak cucu kita. Untuk menjaga generasi selanjutnya. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, itu seperti perbaikan, ya. Jadi apa yang kurang baik hari ini kita perbaiki ke depannya, apa yang kurang kita perbaiki lagi, karena begitulah proses hidup, ya. Kita nggak bisa kalau hidup kok wes nyaman ini, ya enggak, nanti akan ada masalah lagi, ada apa yang disikapi lagi, ada lagi yang perlu disabari lagi, ada terus. Itu namanya proses hidup. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi budaya positif. Ada lampiran undangan diseminasi, nanti keluar ya Pak untuk lampiran undangannya. Terus ada daftar hadir nanti dibuat. Ya, ini terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Iya, sisi 2 ada tanya jawab sisi berikutnya, nggih. Terus untuk teman-temanku rekan sejawat yang belum ikut di CGP segera mendaftar, nggih. Ini sudah ada di angkatan 11. Nanti iya, semangat, kita saling menyemangati, nggih. Karena di situ di situ banyak sekali ilmunya, Bu. Iya. Banyak ilmu juga, banyak apa? Memang banyak ilmu, banyak wawasan, karena di situ kita bertemu dengan guru-guru. Kalau di sini se-Jawa Tengah, nggih. Jadi banyak pengalaman di situ, kita berbagi. Kita kadang juga bisa nangis bareng, mereka waktu beliau iya, mereka kan saling bercurhat, Mbak. Di sini ya, di lingkungan sini alhamdulillah loh. Teman saya yang di Wonosegoro itu setiap 3 hari sekali
beliau sudah membeli air tangki seharga 340.000 setiap 3 hari sekali. Masya Allah, itu kalau kita bayangkan coba, di situ sudah habis gaji kita buat beli air. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita mendengarkan curhatan mereka itu bisa nangis kita. Ternyata neng SD ku Masya Allah diberi keberkahan yang banyak. Ya Allah, airnya melimpah, airnya ada. Meskipun beberapa minggu ini agak kosong, kita bisa berpindah ke masjid sebelahnya, masih matur nuwun, alhamdulillah. Kalau teman-teman saya itu mereka beli, kadang 2 hari sekali, tergantung kebutuhannya Bu. Kalau 2 hari sekali habis ya harus beli 340.000. Coba kita bayangkan, 3 hari atau 2 hari kita membeli air seperti itu. Iya, satu keluarga ada 4 orang. Betapa mirisnya hati kita mendengarkan. Kalau di kita, wes banyune kimplah-kimplah, kadang wegah mateni, kadang orang belum ngingetke anake, seperti itu kan. Kita mengingatnya seperti itu. Oh, ada teman kita yang rekoso, oh ada teman kita yang kekurangan. Nah itu buat air 340.000, buat makannya, buat biaya lainnya. Masya Allah, apa enggak udah habis ya 1 bulan. Tapi ya mereka bertahan. Terus alhamdulillah kemarin itu jam 4, ya hampir jam 4 itu hujan. Saya kok terus ndonga kelingan sama teman-teman saya, ya Allah matur nuwun biar sumur-sumur mereka isi dengan air hujan. Seperti itu bisa ternyuh dek, bisa ternyuh dek. Bapak Ibu, kalau saya seperti itu saya lihatnya ke Mbak Riris jadi dek gitu. Terus Ya, ini tadi penyampaian diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Kemudian setelah paparan ini, untuk para peserta diseminasi monggo diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab 2 atau 3 pertanyaan saja. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Monggo Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Nggih, monggo. Bismillah, kita jawab bersama. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini ingin menanyakan perihal tadi yang diutarakan sama Bu Sri Rezeki mengenai segitiga restitusi. Oh berdiri. Tadi kan ada semacam istilah segitiga restitusi ya Bu ya. Nah ini saya belum begitu jelas dan begitu paham apa itu mengenai segitiga restitusi itu sendiri. Dan tadi juga ada tahapan-tahapan mengenai segitiga, yaitu yang pertama menstabilkan, validasi dan menanyakan keyakinan. Nah itu alangkah bagusnya saya mau meminta contoh gitu loh, contoh kejadian kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi niki. Itu saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Irna. Untuk berikutnya ini kita simpan dulu ya, pertanyaannya kita simpan dulu. Monggo kepada Bapak Ibu guru yang lain jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo. Bu Dwi, ada pertanyaan Bu? Bu Wana? Ini sementara baru 1 pertanyaan, mungkin nanti bisa menyusul Bu. Monggo, mau langsung dijawab.
Terima kasih Bu Irna untuk pertanyaannya. Kurang paham mengenai segitiga restitusi, ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini Bu Guru punya video dari kasus kemarin ya. Yang pertama sebentar saya bukakan. Stikernya baru diambil Bu Latifah. Di sini Bu Guru buat video. Sudah habis ganti kemarin sebenarnya. Tapi memang kalau buat bentar ini baru. Biasanya ganti stiker sebenarnya. Ini kemarin. Iya, yang pertama ada kasus Aurora ya. Aurora itu marah ketika pekerjaannya contek temannya. Di situ Aurora saya panggil. Untuk kasus yang kedua ada Dika. Dika juga saya panggil untuk kenapa? Enggak mau ya, mungkin karena setelan lama. Di sini muncul itu. Enggak usah ngeklik itu. Oke. Enggak bisa nyala, Bu. Oh, belum. Lama, Masya Allah. Ternyata belum ngecup. Letek. Oh belum. Ya udah nggak apa-apa, ini dijelaskan aja. Ini udah sampai sesi Dika. Dika ini saya tanya, Dika, kenapa saya tadi mendapat laporan dari ketua kelas. Kenapa Dika sering membuang sampah di kelas? Terus Dika jawabannya apa? Dika, saya malas Bu membuang sampah ke tempat sampah. Oh iya, baik. Kalau membuang sampah sembarangan, itu saya tanyakan, kenapa kamu membuangnya sembarangan? Jawabannya dia, malas. Kenapa kamu malas, Dika? Ya malas jalan Bu, malas ke tempat sampah. Iya. Kalau seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu buat kemarin, Dika? Terus Dika menjawab, tidak Bu, itu tidak sesuai. Terus apa yang kamu lakukan, Dika? Saya salah Bu. Ketika kamu salah, salahmu di bagian mana, Dika? Saya membuang sampah sembarangan Bu. Baik, kamu sudah tahu kesalahanmu. Terus Bu Guru tanyakan lagi, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Nah di situ, melalui pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya seorang guru sudah melakukan segitiga restitusi. Nanti untuk percakapannya insya Allah saya bawakan ya. Terus setelah dia tahu kesalahannya, apa yang kamu lakukan? Jika saya mulai saat ini mau buang sampah di tempat sampah Bu. Nah seperti itu, dia sudah meyakini apa yang dia buat di keyakinan kelas. Jadi secara tidak langsung dia telah menemukan solusi dari masalahnya.
saya mulai saat ini mau membuang sampah di tempat sampah, Bu. Baik, itu hal yang baik yang harus kamu lakukan. Baik, saya berjanji, Bu, tidak mengulanginya. Baik, berarti dia telah meyakini keyakinan kelas yang dia lakukan. Demikian, Bu Erna? Iya, semoga saja jawabannya bisa dimengerti. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Matur nuwun kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk acara ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Coba kesini deh, Aurora kesini. Ya, duduk dulu, tos dulu sama Bu Guru, oke. Aurora, Bu Guru tadi mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Nasila. Ya, kesal saya Bu. Asila selalu menyontek pekerjaan saya. Oh begitu, ya wajar kalau kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan, Aurora? Saya marah-marah Bu. Oh begitu, ibu paham. Pasti kamu begitu ada alasannya ya? Apa? Mengerjakan soal tetapi Asila menuntut tidak mau bekerja sendiri. Oh wajar kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah tadi apakah sesuai dengan keyakinan kita? Berkata santun kepada orang lain tidak boleh berkata kasar. Ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Aurora? Harus lebih sabar. Ya, kamu bersedia? Bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek akan saya laporkan kepada guru. Baik, tepat sekali tindakan kamu, Aurora. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama ya, Dek. Terus, Bu Guru ada laporan lagi untuk Dika. Coba Dika kesini. Ya, duduk dulu, tas dulu sama Bu Guru. Nggak usah takut. Ya, dulu tanya dulu ya. Dika, Bu Guru tadi mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu sering membuang sampah sembarangan ya? Iya Bu, jika berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan itu wajar dan manusiawi ya kita. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut. Jangan mengulangi lagi dan memperbaikinya. Setuju Dika? Ya Bu. Ya Dika, kenapa sering membuang sampah sembarangan? Bisa beritahu ibu alasannya? Saya malas Bu kalau membuang sampah di tempat sampah. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Bu, saya melanggarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Ileviana. Saya murid kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus belajar bersabar dan menghormati teman saya. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Arkanata Mardika. Saya murid kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk belajar disiplin dengan membuang sampah di tempatnya, untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Terima kasih ya Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.